EBR yang kurang ajar Tangerang Selatan Jabodetabek. Buat abang-abang EBR yang di luar, coba mas. Imam besar EBR Forum Betawi Rumput Kiai Haji Lutfi Hakim MA, yang saya hormati Dewan Asrofid dari PAN, yang saya hormati Wakil Korwil dan Ketua Gardu Tangerang Selatan. Untuk Bang Abe mana Bang Abe? Tunjukkan. Selamat buat Bang Abe yang telah resmi menjadi Ketua Gardu Semut Merah. Acara Maulid ini kita mengambil tema sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang harap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Suri toladan, mengenai suri toladan, kita ini pemimpin gardu, pemimpin pos, dan pemimpin yang lain-lain harus menjadikan contoh untuk anggotanya ataupun bawahannya. Kalau pimpinannya nggak benar, anggotanya bagaimana Bang? Bisa benar nggak? Iya, karena pemimpin adalah suri toladan dan pemimpin adalah yang akan dicontoh oleh anggotanya. Banyak yang saya dengar pemimpin sekarang yang kurang dan menjadikan dirinya sebagai toladan untuk bawahannya atau anggotanya. Ya, demikian saja sambutan dari sana. Dari saya, bila mana ada kata yang salah ataupun tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, EBR yang kurang ajar Tangerang Selatan Jabodetabek. EBR se-Jabodetabek, Bapak Kiai Haji Lutfi Hakim MA. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Betawi, FBR, yang aja. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-mukarramun wal muhtaramun, para ustaz, para guru, para orang tua, para tokoh, sesepuh, bini sepuh, masyarakat, pejabat pemerintah, baik TNI, sipil dan Polri, para pengurus Korwil, tim sus, ketua-ketua gardu, dan seluruh anggotanya yang alhamdulillah pada malam hari ini mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada wakil Korwil, Bang Koko, ada sekretaris dan sekaligus ketua majelis rempuk Bang Santian, juga para ketua gardu yang lain, wakil khusus yang berbahagia, Sohibul Bait, ketua gardu 223 Bang Rahman Atta. Mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya,
dilimpahkan rezekinya, hidup penuh dengan cinta, amin. Keluarganya rukun, sentosa, anak-anak soleh dan soleha, amin ya rabbal alamin. Abang-abang, empok-empok, hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah, puja dan puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat taufik, hidayah dan inayahnya pada malam hari ini kita bisa meluangkan waktu dan menyempatkan diri memenuhi undangan Bang Rahman Atta dalam rangka merayakan maulidnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang agung, pemimpin dunia dan akhirat, dan bahan hati, penyejuk jiwa, pembawa rahmat bagi alam semesta. Dan mudah-mudahan kita yang hadir, terutama yang kumpul di sini, bukan yang di pojok-pojokan pohonan kayak mendidih itu, mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abang-abang, bompok masuk surga itu cuma dua, cuma dua syarat. Yang pertama rahmat Allah, yang kedua syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita umat Islam kudu yakin bahwa kita bakal masuk surga. Kata Nabi, semua umat Islam, semua umatnya itu masuk surga, kecuali ilaman aba, kecuali yang kagak mau. Siapa yang kagak mau? Yang itu tadi, kalau maulid pada melipir di pinggiran itu. Nah, makanya ini kesempatan buat kita mendapatkan rahmat dan syafaat dari Rasulullah. Kalau bicara amal, kita ini amalnya tangeh lah, dosa banyak benar, betul. Maksiat juga kalau berhenti. Tobat tempo ingat, tempo kagak, itu benar. Ngaji juga demikian. Nah, kita hanya bisa mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan syafaat dari Nabi kita. Nah, rahmat dan syafaat ini sebetulnya bayang-bayangnya udah ada, wabil khusus kita di Indonesia. Indonesia ini serpihan surga. Apa? Indonesia serpihan surga. Percaya nggak kalau Indonesia serpihan surga? Jangan percaya dulu. Kita lihat ya, di Eropa dan Amerika Utara saat musim dingin, salju turun, suhu bisa mencapai minus 40 derajat Celcius. Artinya apa? Artinya kulkas kita masih lebih adem daripada, masih lebih hangat daripada suhu di Eropa dan Amerika Utara saat musim dingin. AC kita meskipun suhunya kita setel paling rendah, tetap aja masih lebih hangat daripada di Eropa dan Amerika Utara saat musim dingin. Nah, itulah saatnya di mana semua tumbuhan mati dalam tanda kutip kecuali satu pohon cemara. Jadi yang kagak mati pohon cemara doang, yang lain layu rontok. Itulah saatnya di mana darah kita bisa beku, kita bisa mati kalau keluar rumah nggak pakai pakaian khusus. Belum lagi ada satu periode di mana ada badai salju. Orang nggak bisa ngapa-ngapain, ngumpul begini aja nggak bisa kalau musim salju.
ngumpet di ruangan dengan pemanas yang bisa menghangatkan. Ngumpet aja, nggak bisa kemana-mana saat badai salju. Lah di padang pasir juga begitu, panas, kering, naudzubillah, suhu bisa mencapai di atas 40 derajat Celcius. Orang sana kalau kemana-mana keringatnya kagak ada. Kenapa? Nguap bersamaan dengan cairan-cairan tubuh yang lain. Air menjadi persoalan hidup dan mati, bukan minyak. Sehingga orang-orang di sono seringkali menghayal, seringkali berharap, seringkali kepengen ada sungai-sungai mengalir, ada pohon-pohon yang rindang kayak surga. Nah di Indonesia banyak nggak sungai? Pohon tinggi-tinggi. Makanya kita harus percaya bahwa Indonesia ini serpihan surga. Kalau nggak percaya, coba di musim dingin atau di padang pasir saat musim panas, kita keluar pakai kaos oblong, celana pendek, sendal jepit, dijamin mati. Bener nggak? Saat musim dingin mati karena salju, saat di padang pasir mati kepanasan. Nah di Indonesia waya apa aja, kapan aja kita mau keluar pakai kaos oblong, nyeker aja kita masih hidup. Mau pagi, siang, sore, malam, mau panas, mau hujan, kita keluar tanpa pakai apa-apapun, hanya celana pendek misalnya, dijamin masih tetap hidup. Beda dengan di Eropa, Amerika, atau di Jazirah Arab. Kita ke Eropa dan Amerika, makanan paling banter ketemunya hotdog, apalagi itu hamburger, sandwich, dan variasi-variasinya. Yang jelas daging digiling-giling, dibikin bulat-bulat. Rolado itu nggak jauh dari situ. Sesekali keju, steak, atau sebagainya. Sayurannya timun, wortel, udah begitu-gitu aja tuh, sama ya selada. Di Arab sama juga begitu. Kita mau makan apa aja nggak ada, yang ada roti, daging lagi, daging lagi. Di Indonesia coba, waduh, kita bingung nyebutin makanan. Daging itu olahannya begitu luar biasa, betul. Ayam juga begitu, bakso aja macem-macem, sambal rupa-rupa, betul nggak? Itu kalau dari dari ujung Merak sampai kemari kita hitung tukang makanan kagak kehitung rupa-rupa, saking banyaknya. Di Eropa dan Amerika buah-buahan paling banter yang kita ketemuin, kadang-kala sering kita pamerin, apel, sunkist, lalu anggur, terus yang merah-merah itu strawberry. Udah itu aja. Di Arab ya korma, kismis, tin, sama zaitun, tambahan kacang Arab. Di Indonesia, waduh, kita bingung nyebutin berbagai macam jenis buah-buahan. Belum rempah-rempah, belum kacang-kacangan, belum umbi-umbian, belum lagi yang lain luar biasa. Nah di surga makanan pun begitu, banyak rupanya. Kadang kelihatan sama tapi beda rasa dan warna. Indonesia itulah begitu. Makanya jangan kemudian kita kotori Indonesia yang merupakan serpihan surga ini dengan hal-hal yang bisa merusak. Apalagi besok musim pemilu, musim akal-akalan politik, pilpres. Jangan kemudian memecah belah kita.
Kita ini pemilu udah beberapa kali, bukan baru kemarin dan bukan baru hari ini. Jangan gegara pilpres, saudara sama saudara pada berkelahi, saudara sama saudara kagak akur, tetangga sama tetangga pada bermusuhan hanya gara-gara pilpres. Padahal tidak ada pertanyaan di dalam kubur, orang mati itu nyoblosnya siapa, bener gak? Gak ada. Makanya jangan kemudian itu diambil hati. Pilpres itu sama dengan dunia, cukup di tangan, jangan diambil hati. Jangan kemudian kita berpecah belah hanya gara-gara urusan pilpres. Apalagi sekarang udah mulai rame. Meskipun yang baru deklarasi atuh, yang lain belum. Karena apa? Emang waktunya juga belum. Jangan kemudian kita sekali lagi seperti kemarin dipecah belah, diadu domba. Nah ini pada akhirnya rahmat yang Allah berikan atas Indonesia sehingga menjadi serpihan surga, bukan malah kita syukuri tapi malah kita ingkari. Pada akhirnya ini menjadi hancur. Jangan sampai terjadi yang demikian. Nah makanya mari kita manfaatkan Indonesia ini enak, mau ngapa-ngapain enak. Kita jangan dikit-dikit pilpres takbir, janganlah jihad. Padahal di negara yang teriak begitu jihad mulu di Timur Tengah, sembahyang aja sholat itu susah. Kenapa? Takut dikit-dikit ada peluru nyasar, takut dikit-dikit ada bom meletus, dan negaranya sekarang nggak pernah aman. Tapi di Indonesia kita sholat aman nggak? Aman. Di Indonesia jangankan ngaji di ruangan, kita nutup jalanan boleh kagak? Boleh. Dengerin musik boleh gak? Boleh. Mau dangdutan, mau jazz, mau koplo, mau rupa-rupa, boleh gak? Boleh. Tapi di negara-negara lain itu boleh jadi dilarang, hanya bisa pakai handset. Di Indonesia nutup jalan aja masih boleh. Bukan hanya buat dangdutan, buat pengajian juga boleh, tidak dilarang. Nah makanya ini rahmat dari Allah, dan rahmat itu harus kita ambil juga agar kita masing-masing punya tiket masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rahmat kagak dapat ya syafaat. Bagaimana dapat syafaat? Perbanyak membaca sholawat. 1 sholawat 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak gak? 1 kali sholawat itu 10 rahmat. Apalagi kalau 11 kali. Sholawat yang pendek aja, sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad itu dapat 10 rahmat. Apalagi yang sholawatnya panjang kayak sholawat Nariyah. Kenapa sallallahu ala Muhammad disebut sholawat Jibril? Karena ini sholawat yang diajarkan Jibril kepada Nabi Adam agar itu bisa menjadi mas kawin buat Nabi Adam, agar bisa berkumpul dengan Ibu Hawa. Jadi waktu Siti Hawa selesai dibuat, Adam menusim kaget, lihat ada lawan jenis, langsung mau main tegret aja kan gitu. Yang namanya laki kan lihat lawan jenisnya udah kayak gimana kan, udah beranggapan. Tapi kemudian kata malaikat Jibril, Adam, kamu belum halal. Kalau kata orang Tangerang, boro-boro mecak, manggang juga kagak, boro-boro nyemplak, megang juga kagak boleh. Kenapa? Karena belum halal. Nah bagaimana menghalalkannya? Nikah dengan mahar. Maharnya apa? Yaitu sholawat. Makhluknya, manusianya belum lahir, tapi namanya sudah disebut pada manusia pertama, Nabi Allah Adam. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya jangan
males-males baca sholawat. Sholawat bacanya sambil ngegayung, tahu ngegayung? Boleh nggak baca sholawat sambil mulut makan apa aja? Boleh nggak? Boleh. Sambil ngerokok boleh nggak? Sambil duduk boleh nggak? Sambil jalan? Sambil berdiri? Sambil naik kendaraan? Nah itulah enaknya sholawat. Lalu kemari membaca sholawat sepanjang perjalanan sudah berapa puluh rahmat Allah yang kita dapat. Kalau rahmat sudah dapat, maka sudah pasti syafaat akan diberikan oleh Rasulullah pada hari kiamat nanti. Sehingga syarat untuk masuk surga buat orang yang kayak kita itu sudah terpenuhi. Satu, rahmat. Dua, syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau dapat rahmat? Mau dapat rahmat? Jangan males baca sholawat. Satu sholawat 10 rahmat. Ingat ya, satu sholawat 10 rahmat. Sholawat aja pelit, apalagi makin ngeluarin duit, bener gak? Jadi bagaimana cara dapat rahmat? Ya perbanyak baca sholawat. Hidup penuh dengan rahmat dan segala hajat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita menghiasi gardu bukan hanya malam Jumat, tapi juga dalam setiap kesempatan membaca sholawat. Rahmat Allah akan turun menerangi gardu yang kita punya. Belum lagi kalau punya rezeki, kemudian kita berbagi, mengembalikan hak-hak anak yatim atas rezeki yang kita peroleh. Ini adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau mau berkah, hadirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Jangan sampai putus membaca sholawat. Apalagi kalau kita baca sholawat nariyah. Insya Allah itu, makanya bulan depan Bang Satyan kita doain mau umroh, semoga selamat di perjalanan, membawa umroh yang mabrur. Itu saya pesan setiap kali mau masuk Masjid Nabawi atau saat ziarah ke makam Nabi, ngomong aja, ya Rasulullah, mohon izin, mohon restu buat diri saya untuk ngamalin sholawat nariyah, buat diri saya, keluarga saya, dan seluruh keluarga besar FBR dan anak turunannya. Yakin Rasulullah manggut, karena kita ini nggak kasyaf, kita ini bukan wali, jadi nggak lihat kalau Rasulullah ada. Makanya yakin Rasulullah manggut, dan itu yang saya lakukan setiap kali saya memasuki Masjid Nabi dan menziarahi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yakin dan percaya bahwa Rasul ngizinin kita semua, dan insya Allah itu berkah buat kita, bukan hanya buat kita pribadi, tapi juga buat orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena rahmat Allah itu turun terhadap kita, yang ketika cahayanya bukan hanya buat kita, tapi juga buat orang-orang di sekitar kita. Nah, makanya jangan kita malas-malas membaca sholawat. Jadi paling tidak kalau setiap hari nggak bisa, minimal setiap malam Jumat kita yasinan, tahlil, terserah mau tahlil atau moratib. Dan jangan lupa baca sholawat nariyah 11 kali. Kita doain pendahulu-pendahulu kita
mujahid-mujahid perempuan yang telah mendahulu kita berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah ampuni dosa mereka, Allah terima segala amal ibadah mereka, Allah luaskan alam barzah mereka. Dan mudah-mudahan kita nanti berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bangun gardu juga masing-masing di surga Allah, di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah itu abang-abang, jadi mari kita usahakan sepanjang hidup ini mendapatkan dua, satu rahmat dari Allah, dua mendapatkan syafaat, dan dua ini bisa diperoleh hanya dengan membaca sholawat. Di samping itu, mari kita juga ngaji, jangan sampai ngaku doang FBR tapi kagak ngaji. Khawatirnya yang lain pada masuk surga, yang kagak mau ngaji ketinggalan. Akhirnya dia salah jalan, bukannya ke surga tapi ke tetangganya surga. Apa tetangganya surga? Nah itu ke neraka. Pada akhirnya begitu ketua gabung nyari, anggotanya mana ini? Kok cuma ada 20 orang, seharusnya 100. Nggak tahu yang 80 pada mampir di neraka. Nah udah bilangin kembali. Yakin bahwa kita nanti akan rempuk bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita selalu membaca sholawat, dan Rasul pasti ingat dengan umatnya yang senantiasa membaca sholawat. Sholawat ini langsung bukan hanya perintah keinginan Rasul, tapi juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Usahakan lagi ngaduk kopi baca sholawat, tapi ngaduknya dari kiri ke kanan, jangan dari kanan ke kiri. Coba aja rasain, pasti itu kopi rasanya lebih enak. Ngaduk teh, ngaduk sayur, ngulek baca sholawat. Kali kalau naria kepanjangan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Gampang nggak? Gampang, pendek, simpel, dan itu bisa kita amalkan di mana saja kita berada. Akan dipelihara oleh Allah agar tidak mudah diprovokasi oleh orang-orang yang tidak jelas, oleh orang-orang yang hanya mencoba memanfaatkan kita. Apalagi ini tahun-tahun politik 2023 sampai kemudian 2024. Persoalan siapapun presidennya masa bodoh. Kita mah orang kampung taunya bisa makan 3 kali sehari, bener gak? Anak pada kita bisa urus, sekolahnya lancar, biaya sekolahnya juga beres, bisa ngopi, bisa merokok. Persoalan mau presiden siapa bukan urusan kita, betul? Yang penting kita sebagai warga negara memenuhi hak-hak kita, kewajiban kita. Waktunya suruh nyoblos ya nyoblos. Apalagi yang namanya presiden kejauhan. Jadi udahlah, kita jangan kemudian gara-gara presiden kita bisa ribut antara satu dengan yang lain. Udahlah, pokoknya bagaimana anggota kita yang pada maju, mobil khusus, Korwil, Robi, terus yang lain-lain biar pada jadi. Kalau udah jadi enak, orang kita sendiri. Mudah-mudahan bisa memperjuangkan aspirasi kita semua. Teman-teman yang lain yang mau menjadi calon anggota legislatif pada tahun 2024. Allah menangkan, dapat suara paling banyak sehingga bisa mewakili kita bukan hanya di DPRD tingkat 2 tapi juga DPRD tingkat 1 dan DPR RI. Amin ya robbal
pasti datang kenal kagak apa kagak, ntar ujuk-ujuk ngaku saudara. Ya bang, kan kita saudara ini. Ya saudara dari mana? Emak saya bapak lain. Tapi itu tadi untuk apa? Mencari dukungan. Kalau gini kan emang keluarga kita, saudara kita lihat congorannya, bener nggak? Sering kita temuin. Jadi nggak perlu ragu, pasti dia akan memperjuangkan aspirasi kita. Kalau yang lain udah ujuk-ujuk ngaku saudara, ya kan? Kemudian janji mulu. Makanya kalau ngopi pahit biar manis, panggil aja lah caleg-caleg itu, suruh janji, enak jadinya tuh kopi jadi manis, bener nggak? Kopi pahit menjadi manis karena janji-janji apa politisi, enak didengarnya. Habis itu janji doang. Aku melarat karena janji, banyak hutangku karena janji. Jadi apa? Kebanyakan janji. Kepada rahmat dan syafaat yang mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkannya. Tapi kalau ada rezeki, kemudian kita berbagi kepada anak-anak yang yatim. Karena kata Rasulullah, ana wa kafil yatim hakadaini fil jannah. Saya dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim itu seperti jari tengah sama jari telunjuk, dempetan. Sekarang saya mau tanya, kalau hari ini kita punya duit 1 miliar, kita mau pakai buat apa? Buat ikon aja bangun kontrakan. Ya itu buat Igor semua. Kalau kata Bang Atta, yang lain kalau malam ini kita punya duit 1 miliar, kita buat apa? Udah sepakat semua Kiai. Terus sepakat buat saya semua. Oh iya. Sepakat enggak? Kita menghayal ini. Kalau malam ini kita punya duit 1 miliar, sepakat nggak kalau dikasih Igor? Ada yang dalam artinya gue pengen kawin lagi, gue beli rumah. Makanya betul kata Bang Atta, udah kasih Igor aja semua. Lalu berarti nggak punya duit, tak lah gue menghayal lagi. Bener nggak? Artinya apa? Menghayal aja lu pelit, apalagi punya duitnya. Menghayal pelit. Ini kalau gue punya duit 1 M, gua kasih orang miskin, anak yatim, janda, susah, semua gua kasih. Lalu nggak ada, gua kasih semua. Terus bagaimana kalau lu nggak punya? Lah gua menghayal lagi kan dah. Emang lagi menghayal? Lah jangan menghayal lagi, kita pelit, apalagi ada duitnya. Ini kebangetan. Pasti. Tambah 15. Jadi orang kelihatan mentalnya begitu, dari menghayal aja dia apalagi kalau emang duitnya dia punya. Waduh, apalagi dia udah kagak pernah terbuka. Nah makanya mari kita berbagi, bukan kita menyantuni, tapi kita mengembalikan hak-hak anak yatim yang nyantol yang ada pada rezeki kita masing-masing. Insya Allah hidup kita berkah. Insya Allah Allah mudahkan rezeki kita. Jangan makan nunggu banyak duit baru kita berbagi. Berbagilah, insya Allah rezeki kita banyak. Nah makanya ketika kita menjadi anggota MPR, setidaknya ada 3 hal yang harus kita pegang. Pertama, kita harus kerja keras. Kedua, kita harus kerja cerdas. Ketiga, kita harus kerja ikhlas. Kerja keras itu dasarnya apa? Alat yang dipakai apa? Otot. Bener gak? Tenaga. Kalau kita kerja keras, dapatnya ngepas.
Tuh. Kalau kerja keras dapatnya nggak pas. Kalau kita kerja cerdas itu yang dipakai apa? Otak. Karena yang dipakai otak dapatnya agak luas. Kalau pakai otot dapatnya nggak pas. Pakai otak dapatnya agak luas karena ngerti teknik, cara, strategi untuk ngambil. Kalau kerja ikhlas itu dasarnya hati, pakai hati. Kerja ikhlas hasilnya tidak terbatas. Makanya bagaimana agar kita mendapatkan hasil yang tidak terbatas? Ya kerja ikhlas lah. Ikhlas membantu, ikhlas memberi, ikhlas menolong sesama. Insya Allah hasil yang akan kita dapatkan adalah tidak terbatas. Kalau semata-mata pakai otak, hasilnya cuma amat luas. Apalagi kalau cuma pakai otot doang, ngepas. Makanya gabungkan tiga itu, otak dan hati. Kita kerja keras dengan tenaga dibarengi dengan kerja cerdas menggunakan otak dan kerja ikhlas dengan hati yang semata-mata mengharapkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memberi dengan ikhlas, insya Allah hasil yang kita dapat, balasan yang kita peroleh sangat tidak terbatas. Nah makanya jangan kemudian kita ragu as-sedekah tarodul bala wa tatulal umrah. Sedekah mencegah musibah dan memperpanjang umur. Kalau umur pengen panjang, banyaknya sedekah. Kalau pengen musibah itu tidak menimpa kita, maka perbanyak sedekah. Saya sampaikan sebagai renungan pada malam Maulid pada saat ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan kehidupan yang berkah, amin. Sehingga kayak Bang Satyan kita bisa pergi ke Mekah, amin. Untuk tawaf di Ka'bah, sa'i di Safa Marwah, wukuf di Padang Arafah, mabit di Mina dan Musdalifah, bisa menyembelih kambing di Jabal Kurban sebagai udhiyah, bisa ziarah ke makam Rasulullah di kota Madinah. Pulangnya mudah-mudahan bisa kebeli rumah, ditambah kontrakan sama sawah, nggak usah banyak-banyak, bisa kebeli atuh aja ya Allah mobil mewah, bisa gedein anak menjadi anak-anak yang solehah, rumah tangga kita sakinah mawadah mati dalam keadaan husnul khotimah, dan persinggahan terakhir dalam kehidupan kita adalah jannah, amin ya rabbal alamin. Biniatul qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tujina biha hayatan thayyibah wa idza tawaffaitana tawaffana wa anta radin 'anna. Allahumma arzuqna fid dunya ziyarata wa fil akhirati syafa'ata wa la tuhrimna fil jinani ru'yata. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa mu'jizatil Fatihah taqabbal du'ana kama taqabbalta min du'ai nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi. Dan sebelum itu mari kita kepalkan tangan Betawi, MP yang beraja Jamil Tabik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada imam besar kita, Imam Besar Forum Betawi Rembuk se Jabodetabek,
Lutfi Hakim MA, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Assalamualaikum